Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Jenong Legok. Oke teman-teman, jadi kali ini saya mau bermain ya. Seperti biasa, main saya itu healing-healing tipis ya. Main kita itu hanya kasawah dan kaleweng. Untuk apa? Untuk menyehatkan badan kita dan menyegarkan pikiran kita. Meren dikarenakan apa? Dikarenakan kalau kita terus-menerus tinggal di rumah, mau ke pasar kita naik mobil, mau ke sawah pun kita biasanya naik motor. Jadi kaki yang seharusnya digunakan untuk berjalan itu kita hanya digunakan untuk ngadadaweng saja ya, dan itu juga sangat tidak baik untuk kesehatan. Kalau prinsip zaman dahulu, orang yang diam di rumah sambil rebahan dan gogoleran itu adalah orang yang paling senang di alam dunia ya. Tapi kalau untuk sekarang berbalik lagi ke zaman purba, ke zaman dahulu kala, jadi kita itu manusia itu harus menggerakkan semua organ tubuhnya ya, semua intinya itu panca indera kita ya harus digerakkan, dari mulai tangan untuk meraba-raba, jangan cuma digunakan untuk meraba yang merah-merah saja ayah. Apa yang merah teh? Bibirku? Bukan, bibirmu sepak baik akan aku poledot kan. Nah, bonga lebih cak mana nyebutkan sepak ya, ku aing sepak biasa nak ulang sepak tadi salon. Tong berem teuing da ieu urang arek ka sawah. Yang kedua, kaki yang biasa kita gunakan untuk berjalan, kita hanya gunakan untuk ngadadaweng. Sampaikan kaki kita itu tararuus, barareuh. Bareuh itu bebeng atau bahasa Indonesianya itu kabebeng. Ya, jadi kaki kita itu seperti yang punya penyakit biri-biri gitu ya. Itu apa penyebabnya? Biasanya kakinya itu jarang digunakan atau jarang digerakkan, dan banyak sekali penyakit komplikasi yang akan ditimbulkan dari adanya kita ngadaweng wae ya. Kalau kita terus-menerus duduk, terus-menerus diam, terus-menerus cuma rebahan, makan, hardolin, dahar modal dan ulin, itu pun ulinnya memakai kendaraan, itu sangat tidak baik banget untuk kesehatan ya kalau menurut Jenong Legok. Kalau kalian mau lebih detail, mau lebih penguasaannya itu ya lebih komplit, silahkan kalian cari di YouTube yang lain, tidak beda jauh penjelasannya ya. Cuma kalau orang lain itu hasil dari sekolah, kalau saya hasil dari otodidak, hasil dari penelitian diri sendiri, bahwasanya orang yang cuma duduk diam dan ngadadaweng sambil rebahan itu mereka itu gampang sekali, rawan sekali terjangkit penyakit ya, mau itu kolesterol, diabetes. Itu diabetes juga sama. Diabetes itu dikarenakan kita itu habis makan, duduk, rebahan dan ngadadaweng. Biasanya kalau zaman dulu ya, nenek moyang kita habis makan itu langsung kita itu ke sawah, ke ladang ya, gubrak gabret, bubad babad sambil berjalan kaki ya. Kalau sekarang kita bisa menghitung jalan kaki itu hanya seberapa jauh ya. Jarang sekali sekarang orang yang pergi ke pasar dengan menggunakan cara alternatif atau jalan kaki, jarang. Sekarang udah langka sekali ya, udah langka sekali orang-orang yang pergi bepergian itu dengan menggunakan jalan kaki, sudah jarang sekali. Oke, daripada saya banyak ngecebrek dan ngecebrek saya itu dianggap tidak ada gunanya, mari kita jalan-jalan dulu ya. Oke, ikuti terus perjalanan saya bermain ke sawah dan kaleweng punya abah, dan abahnya itu nomor 1.257.000.000. Oke, kita terus perjalanannya ya. Oke, setelah saya berjalan sekian lamanya ya, dan saya juga mendapatkan buah-buahan langka ya yang berada di seputaran sini aja ya. Apa itu buah langkanya nong? Ini kalau di tempat saya itu namanya itu harendong ya. Ini harendong ini sangat enak kalau menurut saya ya, kalau menurut anak kampung. Dan untuk penampakan dari buah harendong itu sendiri itu seperti ini. Ini saya mau ngambil juga bunganya sebagai pelengkap cerita, biar nanti kalian kalau nemu di sawah ataupun di leuweung, kalian sudah tidak aneh lagi. Meskipun kalian cuma melihat bunganya, kalian akan langsung mengenali rasa dan aroma dari harendong itu sendiri. Ya, seperti ini. Harendong yang belum matang ya, harendong yang masih mentah itu kuncup seperti ini. Harendong yang belum matang itu kuncup seperti ini ya. Sedangkan harendong yang sudah
matang itu bekeh, barulah seperti ini. Harendong yang sudah matang itu barulah seperti ini ya. Bagaimana dengan rasanya? Kita awali dari yang belum matang ya. Rasanya itu ini yang belum matang. Rasanya itu tawar ya, tawar sekali untuk yang belum matang. Tapi ini jangan dimakan ya, yang ininya itu kasar. Aku tidak suka kekasaran, Akang. Iya Nyai, Akang juga suka ngebanting. Apa yang dibanting, Akang? Kalau untuk yang sudah matang ya, ini yang sudah matang itu seperti ini perbentukannya ya. Kita coba icip-icip. Rasanya semanis di surga. Segan geus pernah wae sia bohong teh sok tarik teuing. Kan lagi konten atuh ningkat ulah wae urang seuri teh sia mah goblok. Enak. Meskipun ini ada rasa ketir-ketirnya ya, atau bahasa sininya itu peher. Ada peher-pehernya saeutik. Tapi dulu ini teh primadona. Kalau pulang sekolah teh ini teh kita teh wah ngalaan ieu kabeh. Enak. Terlihat warnanya itu sangat ungu ya. Hayang minum. Cukup dimut-mut saja Akang, rasanya sudah enak. Mau dong dimut. Aing di dia sorangan sih ya. Tong dikira tuh. Allah Akbar. Oke. Kalau kalian kalau kalian menemukan tanaman seperti ini di alam liar, kalian bisa mengambilnya dan bisa memanfaatkannya untuk ganjal perut saja. Itu pun hanya sekedar untuk pengganjal perut saja di saat kita lagi berada di perjalanan di hutan ya. Adapun ini bunganya seperti ini. Apakah bunganya ini juga bisa dimakan? Ini sangat bisa dimakan, dari mulai bunga, buah, dan batangnya juga ini bisa dimanfaatkan. Bunganya itu enak sekali ya ditumis. Ini kalau banyak ya, ini direbus di air mendidih. Setelah direbus itu dicuci digelang-gelang bersih. Setelah digelang bersih dikeuman kurang lebih 3 hari 3 malam jadi dage camai. Kita keeman saja selama 1 jam. Setelah itu kita bisa memasaknya. Bisa disajikan dengan mie instan, campuran dengan mie instan. Bisa juga dicampur dengan langsung aja kita bikin nasi goreng pakai bunga ini bisa juga ya. Kalau anak hutan, anak rimba, anak primitif pasti bisa menggunakan semua bahan yang ada di alam untuk menjadikan sebagai bahan makanan. Oke, segitu dulu konten dari Jenong Logok untuk saat ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.